Halo, selamat pagi. Terima kasih semuanya udah datang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi di sini karena memang long weekend ya, jadi kami Asbak sepakat kalau untuk seluruh jadwal besok diganti satu hari ini itu hari Minggu jam 10. Nah, sekarang kita lanjut ke modul 6 yaitu Pandes. Untuk selanjutnya bakal dilanjut sama Kak Cia. Silakan Kak Cia bisa masuk. Oke, assalamualaikum semua. Maaf ya, kami ganggu liburan kalian. Oke, di sini kita mau mulai untuk modul Pandas. Jadi tolong untuk disiapin sama VS Code-nya sama tadi udah dikirimin kan itunya file drink CSV-nya. Tolong itu juga di apa tuh namanya disiapin. Oke, mau langsung dimulai aja. By the way, tadi salam balik muahnya ya, buat siapapun itu tadi. Oke, Mas Abraham mau langsung mulai aja. Halo, halo, suaraku kedengeran atau enggak ya? Masuk, Bram. Oke, thank Aman-aman. you. Sebentar ya. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Ya, mungkin mohon maaf juga mengganggu libur kalian ya. Karena mungkin kalian ada ya punya kesibukan, tapi ya ini biar jadi satu aja supaya kalian nanti besok-besok berarti praktikum pekan depan ya, itu nggak ada dulu gitu kan. Bukan nggak ada, udah digantiin hari ini. Oke, jadi kita bakal masuk ke P6 atau praktikum 6 itu kita bakal pandas. Pandas itu ya kalau misalkan ini kan ketikanya gini ya, pandas ya. Orang-orang biasanya kalau di forum itu pandas itu ya sering diartikan kayak hewan berbulu hitam putih gitu kan yang ada di Cina itu kan pandas. Cuman ya sebenarnya karakteristik dari pandas itu bukan hewan gitu kan, tapi adalah suatu tabel. Ini tuh kayak berhubungan sama praktikum-praktikum kalian sebelumnya gitu kan. Kan kalian udah belajar tentang tipe data, variabel, kemudian kalian juga belajar tentang kondisional, kemudian looping, dan juga terakhir kalian belajar tentang NumPy. Nah, Pandas itu adalah penerapan paling simpel untuk semua praktikum yang udah kalian lakuin sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, ya untuk mengecek ya apakah kalian udah download, kalian pencet ini, mungkin kalian buka VS Code-nya langsung, kemudian kalian mencet terminal dan juga new terminal. Oke. Kemudian kalian seperti biasa install ya. Kalau sebelumnya kalian sudah berhasil install untuk nampaknya harusnya kalian tinggal pip install berarti Pandas. Nah, kalau misalkan kalian ada kayak gini, ya itu artinya kalian tuh disarankan oleh VS Code untuk secara VNV atau Virtual Environment. Supaya apa? Misalkan kalian membuat suatu project pemrograman yang mana library itu tuh nggak sampai ke kalian, maksudnya nggak pas buat project kalian, kalian bisa ke VNV ini. Supaya ketika kalian pengen bikin project baru dengan library yang versinya berbeda, itu nggak akan tabrakan. Cuman karena aku yakin Pandasku nggak akan tabrakan, jadi ku silang aja. Mungkin ininya aku matiin bisa ya. Harusnya bisa ya. Ini aku matiin aja. Oke. Ini udah gue install ya, karena terakhir ini requirement certified ya. Kalau kita pengen lihat, kita tinggal pip list. Oke, di sini ya ada banyak banget ya punya aku ya. Kita cari Pandas, seharusnya ada di sini. Nih, oke ya, ini Pandas ya. Pandasku 2.2.2 ya. Kalau di modulnya itu Pandasnya versi lama banget ya, 081 gitu kan. Sini 081. Ya, itu karena ya dia tahun berapa buatnya itu kan. Sedangkan kita tahun 2025. Pandasnya 2.2. Atau mungkin ada yang terbaru ya. Aku kurang tahu. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen upgrade nih, mungkin sekalian gue kasih tahu.
Kalau kalian pengen upgrade, kalian tinggal Python -m pip install ya, misalkan Pandas min upgrade. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen upgrade eh apa namanya library kalian gitu kan. Karena Python itu memudahkan ya. Kalian nggak harus download dulu lah, download zipnya, kemudian diekstrak itu nggak harus. Kan cuma tinggal ini aja. Punya internet dan ketik ini. Gitu. Oke. Oke. Jangan lupa ya, ininya di screenshot ya. Apa namanya? Untuk penginstalannya di screenshot. Terserah mau yang di sini atau mungkin kalian pakai CMD gitu kan. Pakai CMD juga bisa. Oke. Install Pandas ya, di sini juga bisa di screenshot karena ini masuk ke dalam laporan. Oke. Oke, kita masuk udah ya pingnya ya. Kita langsung masuk ke yang pertama. Kalian tadi aku sudah download itu ya, read.csv-nya. Jadi kalian tinggal ini aja, tarik CSV-nya ini ke sini. Nah, soalnya kenapa? Soalnya kalau nggak ditarik nanti aku harus nemuin tab buat drink CV ini tuh kelamaan. Jadi supaya biar gampang, aku masukin aja ke sini. Oke. Mungkin instalasi sudah, CSV sudah, mungkin kita langsung ya import Pandasnya, import Pandas, ya Pandas. Aliasnya itu misalkan PD ya, karena memang biasanya PD, tapi sekali lagi terserah kalian mau WKWK kayak ya, mau LOL gini, ya itu it's okay. Kalau tapi biasanya supaya lebih formal kita pakai PD. Nah, untuk mengecek Pandas kita versi berapa, ya tinggal Pandas titik min version. Kita lihat sih. Sebentar. Oh, ini kenapa ini error? Karena Pandas sudah nggak ada lagi, karena udah kita aliasin ya. Maka kita harus PD. Oke, 2.2 ya, sama ya kayak yang tadi ya. Mungkin ini aku close dulu aja. Nah, oke, sudah aman. Kemudian ini read file. Kita akan coba read file CSV-nya ke sini. Ya, biasanya kalau kita ngebaca suatu CSV itu tuh namanya data frame. Makanya kalau di sini kan asisten AI ku bilang DF atau data frame. Ya, karena aku pengen ngikutin nama dari itunya, filenya, maka aku kasih nama string. String sama dengan pd. Nah, dot read CSV. Oke, sorry. String CSV. Nanti kalau misalkan di dalam di file kalian ada string CSV, nanti bakal ada langsung kayak gini. Sebentar. Set. Nah, harus ada kayak gini nih. Pasti langsung ada kayak gini. Tapi kalau nggak ada, nanti nggak bakal ada string CSV-nya di sini. Kalian tinggal pencet tab jadi. Oke, kita langsung ini. Ya, kebaca ya. Nah, tapi mana nih? Kan katanya udah ini ya. Kalau kita lihat di sini, lihat di filenya ya, di file Excel atau CSV, itu kalian lihat di sini tuh kayak nggak teratur ya. Ini koma, terus kalori, terus ini koma, ya kan? Kalori, koma, koma. Nah, kalau dalam koma extension atau CSV gitu kan, itu tuh koma ini tuh menandakan sesuatu yang berbeda kolom. Makanya nanti ketika kita masuk ke dalam pemrograman CSV, itu tuh nanti itu menghasilkan suatu tabel yang punya kolom-kolom. Jadi ini ada kolom apa aja nih? Ada kalori, fat, carb, fiber, protein, dan sodium. Kita akan coba. Nah, dalam Pandas, kita tuh nggak harus kayak print data gitu. Ya, itu sebenarnya nggak harus gitu kan. Kalian sebenarnya cuma tinggal drink. Gini aja, udah drink aja gitu. Set. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak data. Ada 175 data nih. Kayak yang tadi ya, kalori, fat, carb, nah gitu. Ini kenapa unnamed? Ya, karena kalau kita lihat tadi di sini, ini nggak ada apa-apa nih di sini nih. Makanya si Python atau si Pandas library ini bilang kalau ini tuh unnamed atau nggak dinamain. Ya, ini ada OMP drink, itu kan fatnya, kaloris. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang suatu tabel, CSV, kira-kira kenapa ya Pandas digunakan dalam Python ya? Pandas dipakai dalam Python itu supaya ketika kalian ingin menjadi seorang data analis atau data scientist, kalian tuh bisa memprediksi sesuatu lewat data gitu kan. Kayak ini nih, kita bisa punya informasi berharga dari sini gitu kan. Misalkan kita pengen tahu
minuman mana yang paling sehat dan juga paling berkalori gitu kan. Atau minuman mana yang paling nggak sehat dan punya banyak lemak. Nah, itu kita bisa dapat dari sini. Sebentar. Duh. eh Sebentar, maaf ya. Kenapa tiba-tiba ini? Kenapa sesinku tiba-tiba ini ya? Oke ya, udah kelihatan lagi ya. Ini kenapa tadi tiba-tiba di stop Udah sharingnya? kelihatan. Oke, ini berarti udah apa namanya tabelnya. Ya, pokoknya eh, Pandas itu ada supaya kalian itu bisa jadi data scientist. Ya, mungkin kalau cita-cita kalian pengen jadi data scientist gitu kan, yang cuma ya cuma ambil data, kemudian analisis data dan buat visualisasi data, itu kan gampang tuh. Katanya kan apa pekerjaan Gen Z banget gitu kan, yang paling gampang soalnya gitu kan, nggak berat fisik, cuma berat di sini doang. Ya itu bisa nih, ulik-ulik dari Pandas. Soalnya Pandas itu paling simple buat kalian tuh melakukan suatu data scientist. Karena di sini kalian bisa pakai machine learning supaya memprediksi suatu ya sesuatu gitu kan, mau prediksi harga kayak mau prediksi suatu kesehatan gitu kan di sini. Fed-nya itu bisa pakai machine learning di Pandas. Oke, mungkin tadi kira-kira berapa lama ya schedule mati? Mati lagi ya? Betul, Mas. Kenapa bisa mati ya? Sebentar, bentar, bentar, bentar. Tadi matinya pas baru aja ngerandring tuh, Mas. Guys, ini aku nggak tahu ya apa yang salah dalam sistemku ya, sistem Teamsku. Jadi semoga ini kesalahan sistem Teamsku ya, bukan bukan keusilan dari kalian. Jadi aku mohon kalau misalkan aku lagi sharing atau mungkin teman-temanku lagi screen sharing ya, jangan diganggu dulu ya teman-teman ya, karena ini kan juga buat kalian ya, kalian kan udah bayar UKT buat ya belajar ini. Jadi semoga ini benar-benar kesalahan dari sistem Teamsku ya. Jadi tolong jangan usil, stop sharing screenku. Oke, aku lanjutin aja ya. Oke, jadi aku lanjutin. Jadi di sini karena kita udah sampai ke baca read file CSV, kita nanti di sini bakal nemu yang namanya teori series. Ya, series. Ya, series itu adalah suatu array ya, bisa dibilang array dalam Pandas yang cuma punya satu kolom. Nah, jadi misalkan nih di sini series tuh yang ini doang nih, yang kalori doang, yang fat doang, yang carb doang, atau yang fiber doang. Nah, itu tuh namanya series. Ya, kayak seri paralel gitu kan. Kalau seri kan kalau dalam rangkaian listrik kan itu kan cuma satu garis doang kan. Nah, itu namanya series. Oke, kita masuk ke series sebagai array NumPy umum. Kita udah punya Pandas, misalkan aku import NumPy ya. NumPy, SNP. Misalkan aku punya data panjang, np array, ya misalkan panjangnya 10 meter, kemudian 12 meter, 15 meter, 20 meter, 40 meter, dan 50 meter. Misalkan seperti itu ya. Nah, di series kita tinggal gini. Series sama dengan pd.series data panjang. Nah, misalkan kalau kita seriesnya, aku series aja ya, nggak pakai print ya. Nah, jadi kayak gini. Kita langsung bisa punya suatu apa namanya np.array tapi dalam bentuk pandas gitu kan. Nah, ini 10 12. Kalau biasanya kan kalau nggak kan misalkan ini dulu ya. Misalkan ini ku print data panjang. Nah, biasanya kayak gini. Cuman karena kita pakai
series dalam pandas, kita bisa punya yang kayak tadi. Oke, integer 32. Kemudian kita bakal masuk ke series. Kalau misalkan aku kecepatan, tolong bilang ya, sebagai kamus atau dictionary khusus. Misalkan aku punya data luas wilayah. Nah, misalkan aku punya data ini ya. Ini aku langsung buat, enggak ya, mungkin aku ketik aja manual ya. Biar kalian ikut ngetik juga. Misalkan 57,96, kemudian Sumatera Utara. Ya, boleh langsung ini aja lah ya. Sumber, ya mungkin yang terakhir Riau. 87.023. Nah, kita udah punya dictionary kan, ada key sama value-nya. Nah, supaya kita bisa, kalau misalkan kita print langsung ya, print data luas wilayah, kita cuma dapat kayak gini. Cuman kalau kita masukin ke suatu series sama dengan pd series data luas wilayah. Kalau misalnya kita series, jadi kayak gini. Nah, jadi lebih bagus ya. Karena di sini kita punya key-nya di sini dan value-nya di sini. Ya, tinggal gampang bacanya kan. Aceh itu segini, Sumut segini, Sumbar segini, dan Riau segini. Dengan data type-nya adalah float, 64 bit ya. Kemudian, nah, kan tadi kan kita udah belajar tentang series ya. Sekarang kita belajar tentang yang namanya data frame. Nah, data frame itu array dalam pandas yang punya lebih dari satu kolom. Jadi ya, data frame itu ya kayak gini. Dia punya kolom-kolom gitu kan. Ini namanya data frame. Jadi kalau setiap kalian membaca suatu file CSV ke dalam codingan kalian, itu nanti bakal dibaca sama Pandas sebagai data frame. Tapi kalau kalian pengen istilahnya kayak ingin menyematkan suatu kolom dalam codingan kalian, itu nanti namanya series. Ini ya kayak gitu sih. Jadi data frame itu kayak gabungan series-series gitu kan. Gabungan antar series. Oke, data frame sebagai array umum ya. Ya, misalkan aku punya data ya kecepatan mobil ya, kecepatan mobil misalkan np.array kayak gini ya. Ini 5,10,15. Terus ada 8,12,19. 10,16 sama 20. Oke. Data frame ya kita tinggal ini ya data frame ya, misalkan data frame supaya biar kelihatan aja. Data frame sama dengan pd dot data frame kecepatan mobil. Nah, sebelumnya mungkin kita coba dulu ya. Kalau misalnya kita print biasa, hasilnya jadi kayak begini ya. Jadi suatu nanti array 2 dimensi ya. Tapi ketika kita print secara langsung ya. Nah, jadinya bagus ya. Series jadilah data frame. Ini 012. Nah, ini kenapa nggak ada itunya? Ya, soalnya kita pakai array biasa gitu kan. Jadi kita nggak punya key di sini, nggak punya kolom. Nggak punya istilahnya kayak ini kolom gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen nambahin kolom gitu kan, kalian tinggal kayak gini aja. Kolom. Nah, kecepatan 1, kecepatan 2 sama kecepatan 3. Atau ya mungkin aku pakai mobil X, nah mobil Y, mobil Z gitu ya. Set. Nah, ini indeks tidak perlu sih. Oke. Oke, kita akan coba lihat. Nah, jadi lebih bagus ya. Mobil X, mobil Y, mobil Z. Oke, sekarang kita lanjut. Data frame sebagai kamus atau dictionary khusus. Oke, misalkan kita punya data BPS.
Di sini berarti kita perlu key, misalkan key-nya adalah provinsi, gitu ya. Kita punya provinsi, misalkan ini Riau, Jambi, Bali, sama NTB. Terus ada jumlah pulau. Ya, yang penting bukan jual pulau ya, jumlah pulau. Ada 144, kemudian 14, kemudian 14, kemudian 504. Kalian nggak harus sama persis ya. Intinya kayak gini aja. 1, 2, 3 juga nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4 gitu. Terus ada ibu kota. Ibu kota. Ibu kotanya itu ada Pekanbaru. Si Riau adalah Pekanbaru. Koreksi kalau aku salah ya, karena kan aku bukan orang Sumatera. Jambi. Terus kalau Bali itu Denpasar. Kalau Mataram. Oke, sudah ya. Kita udah punya. Jadi misalkan ku print biasa. Dan lebih asset. Jadi kayak gini. Cuman biar kita enak ngeliatnya. Ini ku komen dulu. Kontrol ini. Kita bisa data frame. Data frame. pd.data frame. Data BPS. Kemudian kita pengen nampilin jadi kayak gini. Set. Nah, jadi bagus ya. Provinsi Riau, jual-jualnya 144, ibu kotanya Pekanbaru, dan seterusnya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kita udah sampai ke suatu data frame, jadi kita sekarang masuk ke objek index. Ada pandas. Oke ya, jadi indeks itu kan objek yang menyimpan label dari baris dan kolom. Ini katanya ya. Cuman kan ya kemarin kalian udah belajar ya tentang indexing. Jadi kayak suatu urutan gitu kan. Jadi misalkan urutan ke 1 itu misalkan apa? Ini kan dalam satu list. Atau dalam Nampi kan kalau indeks kan kayak baris dan kolom. Nah, sebenarnya sama juga kayak di Pandas. Misalkan aku punya suatu pengen punya variabel int ya index gitu kan. pd dot index ini 1 ya whatever lah 1, 2, 3, 4, 5 boleh lah ya. Nah kalau misalkan ku print hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah beda ya sama yang kayak tadi ya sama data frame ya. Karena kalau kita pakai indeks kan tadi kan kita pakai series sama data frame ya. Makanya hasilnya kayak gitu. Cuman kalau kita pakai indeks maka hasilnya jadi kayak NumPy gitu ya. Punya data type juga. Jadi ya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5 punya ini. Nah, apa untungnya gitu kan? Jadi untungnya kita bisa ituin apa nge-indexing gitu kan. Misalkan aku pengen ngambil indeks 0 gitu ya. Indeks 3 deh, indeks 3 misalkan. Sit, kita dapat langsung 4 gitu kan. Kalau di sini kan kita agak bingung ya. Tapi kalau kita pakai objek indeks kayak gini, ya kita bisa langsung tahu, oh, aku pengen ngambil 3 gitu kan. Udah, kemudian misalkan dari indeks ini aku pengen ngambil misalkan indeks ke 1 dan sampai ke 4 gitu kan. Aku dapat ini, 2, 3, 4. Oke, jadi kita juga masih punya ininya, indeks ini ya. Kemudian lanjut, misalkan aku pengen pakai step gitu ya. Mohon maaf Mas Abraham, untuk mic-nya di mute Mas. Halo, halo, halo. Oke, oke. Ada suaranya. Oke, 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 oke. oke. Mungkin aku ulangi ya.
Mungkin aku ulangi. Mungkin ya di sini udah ada data frame udah ya. Pokoknya jadi objek index. Kenapa kita pakai objek index? Kenapa kita nggak pakai series aja atau data frame aja gitu kan? Karena di index kita bisa ngelihat ini urutannya gitu kan. Misalkan aku punya index sama dengan pd.index ini, ya, aku pakai array ini. Kalau misalkan ku print, ya aku tampilin, ku cetak, jadi hasilnya kayak gini. Dtype integer 64. Nah, ini kenapa 64? Ya, kemarin udah dibahas ya. Kemudian ini indeks misalnya aku pengen tahu nih urutan ketiga itu gimana. Nah, urutan ketiga jadi 4. Karena kan 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau misalkan aku pengen slicing gitu kan, pengen motong nih dari indeks 1 sampai indeks 4. Jadi kan 0 nggak ikut karena 1 ya ini. Apa namanya? Isinya 1, indeks 0 gitu kan. Jadi kita mulai dari indeks 1, 2 sampai ke indeks 3 ya. Kenapa nggak indeks 4? Karena kan kalau stop dalam Python itu tuh artinya tuh dia udah berhenti untuk men-slicing gitu kan. Jadi 1, 2, 3. Ketika dia udah mencapai slicing keempat, dia udah stop, nggak usah gitu kan. Jadi ngeprintnya cuma 2, 3, 4. 5-nya nggak ikut meskipun dia indeks keempat. Kemudian buat step ya kita misalkan step gitu kan. Kita mulainya bebas dan juga ini apa namanya stopnya juga bebas, start stopnya bebas, tapi kita stepnya 2, langkahnya 2. Jadi kita mulai dari 1, langkahnya 2, 1, 2, ke 3, sampai 1, 2, ke 5. Jadi 1, 3, 5. Oke. Oke ya, kita lanjut ke atribut pada objek index. Ini ku ubah tadi ya, supaya biar lebih panjang dikit. 1, sorry. Aduh, sorry. 1,4,6,8,9,10,12. Oke. Dari sini kita punya atribut banyak nih. Atribut itu apa sih? Atribut itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri suatu objek gitu kan. Jadi suatu objek itu pasti punya atribut sama metode gitu kan. Nah, kalau atribut itu tuh sesuatu yang konstan. Jadi itu ya ya udah gitu. Isinya tuh suatu variabel lagi. Objek tapi isinya ada variabel lagi. Misalkan nih, kita coba print ya. Index dot size. Nah, kemudian kita coba index dot shape. Nah, itu ada ya shape. Index dot ndim atau nampi dimensional gitu kan. Kemudian ada index data type. Karena dia juga punya data tipe ya. Misalkan kita print, ya. Kita punya size-nya itu ada 7. Kenapa? Karena ada 7 elemen dalam sini. Kemudian kita punya index shape, yaitu berarti kita dalam satu apa namanya? Dalam satu baris ini, dalam satu array ini, kita cuma punya 7 elemen. Kemudian ada dimensional ya, karena tadi aku udah bilang satu dimensi doang, maka dia akan ngeprint 1. Jangan buat data type ya integernya 64. Kemudian lanjut misalkan ini sesuatu yang berbeda ya. IND sama dengan PD index. Ini ku coba copy aja yang ini ya. Copy kemudian koma. Nah, ini ada komanya. Misalkan ini adalah X terus koma Y sampai Z ya. Z. Nah, ini kan nggak mungkin bisa ya, karena kan kalau array kan, kalau nampi kan harus 2 dimensi, jadi aku kasih kayak gini. Oke, jadi kita punya array 2 dimensi ya. Jadi misalkan kita print IND, kita pengen akses nih misalkan nih, akses ini ya. Set, kita dapatnya kayak gini. Kita punya 2 indeks ini ya, indeks yang pertama ini dan indeks yang kedua adalah yang ini. Nah, kemudian misalnya kita coba print atributnya gitu ya. IND size. Nah, ini shape, dim, the type ya. Kalian tinggal copy yang di atas saja. Set. Nah, kita punya 2. Jadi kan kita punya 2. Jadi dalam indeks ini tuh kita jadi punya 2 nih. 1, 2 gitu kan. Karena kalau di sini kan kita kenapa punya 7? Karena dia cuma dimensinya cuma 1 gitu jadinya. Nah, sedangkan yang di sini kita jadi punya 2 jadinya. 2. Kenapa malah justru kurang gitu kan? Padahal kan elemennya lebih banyak. Karena ketika kita pakai nampi 2 dimensi, itu tuh si pandasnya itu menghitung secara lebih luar gitu loh.
Kan kalau di sini kan dia langsung ngitung yang lebih dalam gitu kan, elemen. Sedangkan kalau misalkan kita pakai 2 dimensi atau yang selebihnya, dia ngitung dari luar. Dia karena pas dia ngitung dari luar, dia ternyata cuma ada 2 nih, 1 sama 2. Makanya di print ada 2. Size-nya itu 2, cuma 2. Sedangkan buat shape-nya itu berarti ada 2 dimensi, ada dan juga 2 objek gitu kan. Sedangkan buat IND-nya itu 1 ya. Karena ya dia akhirnya cuma dari 1 doang gitu kan. Ini cuma ada 1 doang jadi ya. Dan juga kemudian kenapa objek? Kenapa nggak INT64? Nah, itu pertanyaan menarik karena selain integer, ternyata dalam NumPy ini kita juga punya apa namanya? Kalimat atau kata-kata. Makanya ini ngeprintnya jadi objek. Misalkan aku pengen ngubah nih. Nah, biasanya kalau ngubah kan kita cuma tinggal indeks 0, kemudian 4, misalnya aku pengen ini 4 ya. Berarti kan harusnya yang ku ini 0, 1, 2, 3, 4, 9, 9. Harusnya yang 9 ganti ya. 14 misalkan. Gitu ya. Kemudian ku print indeks ke 0 sama ke 4. Akan ku print, hasilnya jadi 14. Kalau misalkan ku print seluruhnya, misalkan kalau ku print seluruhnya berarti adalah IND aja. Nah, bisa punya kayak gini. Jadi 12. 14 maaf. 9 jadi 14. Kita bisa ngubah suatu elemen dari indeks dengan cara indexing ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada suatu pengecualian ya. Nah, pengecualiannya apa? Misalkan aku punya NP index ini, aku copy aja ya. Aku copy di sini. Kemudian ini pengen aku coba ganti nih. Ya, misalkan ini 4 jadi 14 gitu kan, sama yang kayak tadi. Tapi karena ini satu dimensi, jadi tinggal ini aja satu doang, nggak ada 2 gitu kan. 4, 0, 1, 2, 3, 4. Harusnya 9 yang ku ganti. Tapi kalau misalkan ku coba ganti, nah ada error. Kenapa error? Ya, karena indeks itu nggak support mutable. Apa ini? Nggak support mutable gitu kan. Jadi ya dia tuh nggak akan bisa diganti kalau misalkan dia itu bukan sebuah objek. Di sini kan objek, sedangkan di sini adalah integer. Kalau misalkan dia bukan sebuah objek, bener-bener objek gitu kan, nah itu nggak akan pernah bisa diganti. Gitu. Kemudian ya pokoknya kalau misalkan dia indeks apa namanya objek indeksnya itu bukan suatu tipe datanya objek, dia itu bersifat immutable alias tidak bisa diotak-atik gitu kan. Tapi kalau dia suatu yang objek, benar-benar objek tipe datanya, dia akan bisa diotak-atik. Kita akan lanjut. Nah, ini mungkin ya indeks masih dalam indeks ya, objek indeks sebagai set yang dipesan. Set itu himpunan ya. Ya. Set itu adalah himpunan. Nah, misalkan aku punya suatu indeks A gitu kan, PD dot indeks 1, 2, 3, 4. Udah dong. Nah, INDB NDB sama dengan PD dot indeks 1, 2, 3, 4, 5,678 misalkan gitu ya. Kemudian misalkan aku pengen N, pertama N gitu ya. Ini pengen kooperasikan dengan operator N, hasilnya adalah, nah, sebentar. Oke teman-teman, mungkin aku izin tanya ya ke kalian ya, apa namanya? Kalian tahu nggak ini kenapa ketika kita indeks A dengan indeks B itu hasilnya jadi kayak gini? Kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini ada nanti kalau misalkan yang nanya ada poin plus lah nanti. Gampang. Poin plusnya nanti gede. Karena ini kalau di modul kalian lihat sini ya. Nih, kalian lihat sini modul ya. Nih, kalau kalian lihat di modul,
Mana ya? Sebentar. Nah, ini nih, indeks sebagai set yang dipesan gitu kan. Kalau kalian lihat di modul, ini kan kalau indeks A dan indeks B atau intersection ya namanya ya, itu tuh nanti tuh hasilnya tuh jadi kayak 357. Kenapa bukan 1230 ini? Ini beda sih. Udah kita samain aja ya. 13579, 13579 sama bentar. Kita samain aja mungkin biar nggak ini ya. 235711. 235711. Nah, set. Nah, hasilnya jadi 03579 gitu kan. Kalau kita lihat di sini, nah kita lihat di sini nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya, harusnya lah ya. Karena kalian pakai ini. Sini deh. Ini mungkin tutup dulu. Nah, kalau kelihatan di sini, kalian lihat bahwasannya hasilnya beda nih antara indeks A dan B. Ini indeks A dan B, hasilnya jadi kayak gini nih. 357, sedangkan di sini 03579. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa hasilnya jadi kayak gitu? Ini ku tunggu sampai 2 menit ya sebelum 47 ya. Gitu. Kenapa indeks A dan B hasilnya jadi kayak gini? Kenapa bukan kayak di modul gitu kan? Apakah modulnya salah? Gitu kan? Ya, kenapa? Karena kalau yang ada di modul pun juga kalau kita lihat itu kan gampangnya kan kayak N itu kan kayak irisan gitu kan. Yang sama tuh yang mana? Yang sama ternyata cuma 357 sedangkan satu nggak sama 2. 9 nggak sama kayak 11. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Ma, ma, Oke ya. Mungkin belum ada yang bisa, it's okay. Ya, jadi kenapa ini? Oke, jadi kenapa hasilnya beda? Karena kalau misalkan kita di Pandas versi 2.2 dan seterusnya, itu tuh dia ternyata udah nggak support lagi yang namanya intersection, apalagi tadi intersection, union, sama symmetric yang pakai tanda kayak gini. Akibatnya apa? Kita harus ubah, nggak bisa pakai tanda kayak gini lagi. Kita ubahnya pakai tanda kayak gini. Dot, apa tadi namanya? Intersection. Intersection INDB. Ya. Hasilnya adalah, nah ini baru benar. 357. Sama kayak yang di modul ya. Kemudian kita misalkan INDA, ini union ya. Sorry. Union. Nah, kita bisa pakai union. Hasilnya jadi gabungan ya. Karena union kan kalau dalam himpunan kan gabungan. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian kita bisa pakai symmetric, apa tadi? Symmetric difference. INDA, symmetric difference. Ini atau SOR gitu kan. Ini kan AND, OR atau SOR. Ini SOR.
Nah, kalau SOR, dia itu sesuatu yang berbeda, itu kan, yang di luar irisan. Nah, kalau yang di luar irisan kan cuma 1, 2, 9, 11. Sedangkan 3, 5, 7, itu kan dalam satu irisan yang sama. Nah, kemudian jadi apa dong fungsinya yang tadi? Gitu kan? Fungsinya itu apa? A, N, B itu apa fungsinya gitu ya kan? Nah, fungsinya ternyata, sebentar. Tadi. Oh, maaf, ini INA harusnya. Ini fungsinya tuh apa? Jadi ini tuh adalah suatu tetap sama kayak N, cuman ya ini kalau bisa aku bilang operator bitwise N. Jadi operatornya bukan operator N biasa. Ya namanya kalau N biasa kan ya udah tinggal yang sama mana gitu kan. Dua-duanya true gitu kan baru bisa dimasukin. Tapi kalau yang bitwise itu kan kita harus ngelihat 0101 ya. Makanya misalkan di sini 1 sama 2 gitu ya kan. 1 sama 2. Eh 1 kan itu kan 001 ya. Sedangkan 2 itu kan 010 gitu kan. 010 gitu kan. Nah, 001 ini gimana aku ngetiknya ya. Pokoknya gini, mungkin gini aja ya. Eh 1 itu kan 001 ya. Sedangkan 2 itu kan 0010. Ketika dia di N kan gitu kan. Ketika dia di N kan di sini. Nah, 001 N 010 yang di sini ya. Hasilnya itu bakal 001. Nah, hasilnya bakal 000. Makanya hasil sini jadi 0. Karena kan kalau N kan intinya dua-duanya harus true. Kalau misalkan ya pengen true semua kan. 0 ya udah jadi 0 dong karena false semua. 0 sama 1 dia cuma satu doang true-nya, maka jadi 0 jadi false. 1 true 0 false ya udah jadinya false. Makanya di sini hasilnya 0. Itulah kenapa yang di modul ya bisa dibilang ketinggalan zaman ya karena nggak pakai Pandas yang versi kita. Hasilnya adalah 03579 gitu. Ya, mungkin ini bisa dimasukin ke modul ya. Ya, mungkin kita lanjut ini jangan lupa operator bitwise yang OR ya, bitwise OR. Nah, hasilnya jadi 011 ya, 3. Oke. Lanjut yang SOR operator bitwise SOR. Nah, kayak gini hasilnya jadi 3. Ini kenapa 0? Ya, kalian lihat di sini. Nah, ini juga membuktikan bahwasanya ketika kita ini pengen ngubah nih, ini pengen ubah ya, misalkan ini jadi ada 6 elemen, ini jadi ada 5 elemen. Kalau misalkan ku intersection, ya ini aku pakai intersection, hasilnya nggak error ya. Tapi kalau misalkan ku coba pakai ini nih, yang ini nih, apa yang terjadi? Nah, jadi error ya. Karena kalau bitwise itu harus sama elemennya, harus ada yang dibandingin. Jadi kalau nggak ada yang dibandingin kayak yang ini error ya oke. Yang ini, nah satu ini dibandingin sama siapa gitu kan? Karena kan kalau yang apa namanya logikakan di P1 atau P2 gitu kan, itu kan harus punya pasangan dong. Kalau misalnya kita pengen bersatu gitu kan, bersatu atau berpisah gitu kan, kita punya pasangan dulu. Kalau misalnya kita nggak punya pasangan, ya kita nggak bisa tahu kita harus bersatu apa berpisah gitu kan. Makanya ini nggak perlu interseksinya tetap sama harusnya dan ini baru nggak error. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke kita udahin dulu set untuk yang dipesannya. Kita sekarang masuk ke pengindeksan. Pengindeksan dan pemilihan data. Kita pemilihan data dalam series. Iya, misalkan itu udah import Pandas ya. Jadi misalkan aku punya list. Jangan list deh, nanti ini L-nya gede aja ya. Jangan list nih, list aja list, tapi list baru aja. Pokoknya kalau kalian namain yang sama nanti bakal ini ya tabrakan sama punyanya Python ya, listnya Python ya. Kita bisa langsung pd dot series. Nah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sorry, 17. Kita bisa pakai apa namanya argumen di dalam series
namanya indeks. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar nanti suatu indeksnya dalam series itu dia punya apa ya? Punya ada sesuatu lah, nggak cuma kosongan, nggak cuma 01 sampai berapa gitu kan. Kita lihat di sini. Oke, udah sampai G ya. Kemudian kita ini jangan lupa, sorry. Ini biar enak. Nah, oke, list baru. Set. Nah, hasilnya kalau misalnya kita pakai indeks kayak gini, kita bisa punya indeksnya kayak gini nih. Nah, nggak 0 sampai berapa gitu kan. Kita dapatnya A, B, C, D, E, F, G. Fungsinya apa gitu kan? Fungsinya jadi misalkan aku pengen ngeprint indeks yang itunya E gitu kan. Dia punya indeks E. Indeks E itu yang isinya berapa sih? Harusnya 15 ya. Kita coba. Nah, bisa. Karena kita punya indeks, nggak angka doang. Kita bisa pakai huruf gitu kan. Jadi kita bisa pakai kayak gini. Atau yang lainnya misalkan, apakah indeks F ada di dalam list baru? Jawabannya adalah benar ya. Karena memang F itu ada. Makanya dia jawab benar. Kemudian kita juga bisa ngeprint key-nya. Misalkan list baru dot key. Nah, ini ada apa aja? Oh, ternyata ada A, B, C, D. Dan tipe datanya adalah objek. Kita bisa punya key-nya, gitu kan. Jadi, langsung punya key-nya, gitu kan. Kemudian, kita juga bisa, apa namanya, dapat suatu list ya. Nah, kita bisa tahu pasangan dari itemnya itunya. Kayak suatu dictionary lah. Cuman ini aku dalam bentuk list ya. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa tahu kalau 11 itu key-nya adalah A, 12 key-nya adalah B, dan seterusnya. Dengan indeks tadi. Kemudian, misalkan aku kan tadi kan indeks adalah objek kan. Jadi kita harusnya kan bisa ubah dong. Pakai yang namanya gini. Misalkan aku pengen ubah yang indeks C nih. Indeks yang C. Yang C itu berapa? Yang C adalah 13 gitu kan. Di sini 13 gitu kan. Aku pengen ubah jadi 20. Nah, misalkan aku print lagi. Nah, indeks C berubah jadi 20. Karena dia itunya objek, makanya bisa. Nah, apakah slicing bisa? Nah, kita coba langsung ya, bareng-bareng ya. Series, sorry, kenapa ada dekorator? Sorry. Series sebagai satu array, satu dimensi. Ya, karena series punya satu dimensi ya. Kita bisa slicing. Kita bisa slicing dengan explicit index. Nah, explicit itu apa? Explicit itu adalah ya indeks yang ada di luar gitu kan. Misalkan aku pengen slicing dari yang A sampai C. Harusnya yang keprint apa? Harusnya 11, 12, sama 20. Kenapa? Padahal kan Python kan stopnya kan harusnya kan di sini. Ya, karena kita pakai explicit index gitu kan. Kita nggak pakai indeks yang bawaannya Python. Jadi kita dapat 11, 12, 20. Even C-nya ada di sini. Kenapa nggak di stop? Karena kita pakai explicit index. Lanjut, misalkan kita slicing. Slicing dengan implicit. Nah, implicit object index. 0 sampai 2. Itu kan harusnya C-nya ke print. Bukan harusnya sih. Harusnya C-nya nggak ke print. Dan kita lihat, nah nggak ke print ya. Kalau misalnya kita pakai explicit, even kamu stopnya di C gitu kan. Harusnya kan kalau dalam Python biasa nggak ke print, ini bakal tetap ke print. Tapi kalau misalkan ini implicit, ya pakai bawahnya Python, ya kalau kamu stopnya di 2, ya pasti yang indeks keduanya nggak akan ke print. Karena implicit memang seperti itu kerjanya. Python gitu ya. Kemudian kita juga bisa masking gitu kan, atau kayak slicing tapi kita pengen pengen aja gitu. Ada aturannya kalau slicing yang masking ini kan. Aku bisa bilang slicing dengan aturan ya, dengan kondisi atau dengan aturan gitu kan. Misalkan list baru itu lebih besar dari 15. Oh, ini harus di dalam kurung ya, maaf.
list baru itu kurang dari 21 misalkan ya. Set. Keprinya ke berapa? Ya, 20, 16 sama 17. Gitu. Kenapa gitu? Ya, karena yang lainnya tidak memenuhi syarat ini ya. Dia kan harus di atas 15 tapi di bawah 21 gitu kan. Sedangkan yang lainnya ini nggak masuk karena di bawah 15. Ini juga, ini juga, ini juga, dan ini juga. Ini masuk ya, ini masuk, dan ini masuk. Ini juga masuk. Gitu. Oke, mungkin lanjut. Kita juga bisa fancy indexing. Ntar. Oke. Kita juga bisa fancy indexing ya. Fancy indexing. Gimana ini nanti kalian bisa list baru. Nah, kalian bisa indexing pakai implicit tapi pakai key yang udah kalian buat. Misalkan ini aku pengen indeks P dan juga E gitu. Apakah bisa? Kita coba. Nah, bisa ya. Jadi kita pengen ngeprint nggak berurutan gitu. Kita pengen B, E. CD-nya kemana? Ya nggak akan kita print. Orang kita nggak miliki itu kan. Namanya fancy indexing. Lanjut. Nah, ini mungkin agak membingungkan. Tapi ya semoga kalian paham. Ada yang namanya lock. Ilok. Lock sama ilok aja. Sebentar. Aku lihat dulu ya. Lock sama ilok aja sih. Ya, lock sama ilok aja. Kalau aku lihat di sini sebentar. Nah, ini ya, ini yang tadi ya. Oh, ada IX dan IX. IX itu yang bentar, lock, ilok. Oh, kan? IX-nya memang nggak di ini. Oke, whatever. Iya. Oke, kita akan coba langsung lock ilok ya. Misalkan aku punya suatu bilangan prima PD dot series ya, PD dot series. Bilangan prima itu ada apa aja? 2, terus 3, terus 5, 7, sampai apa sih? Oh, 13, sampai 13. 11, 13 saja. Indeksnya oke. Oh, harus diginiin sebentar. Mana itunya? Ah, ini dia. Indeks. Nah, indeksnya itu di sini 1,3,5,7,11. Ya, ini ya. Oke, indeksnya aku pakai bilangan ganjil berarti. Kalau misalkan kita print, kita cetak, hasilnya jadi kayak gini. Oke, ini indeksnya. Oke, sekarang kita coba nih. Explicit index. Gitu ya. Kita coba. Bilangan prima. 5. Hasilnya adalah 5. Ya, karena kita pakai explicit, maka kita bisa pakai yang ini. 5. Nah, kemudian kita coba implicit atau punyanya Python ya. Bilangan prima 1 sampai 4 hasilnya adalah 3, 5, 7. Ya wajar karena ya ini kan kita mulai dari sini, sini, dan sampai sini. Ini membingungkan ya, karena kan ini kan kita sama-sama pakai angka nih, jadi agak bingung. Makanya ada yang namanya log atau location gitu ya. Fill prima dot log. Kan lognya 1 misalkan nih. Hasilnya adalah 2 ya. Karena kan ya memang di sini 1 itu hasilnya 2. Kemudian misalkan kita pakai slicing, tapi pakai log misalkan. Dot log. Location dari 1 sampai 3 hasilnya adalah ini, 2, 3. Nah, biasanya kalau misalnya kita nggak pakai log di sini bilangan prima nih, misalkan 1 sampai 3 deh. Nih, 3. Hasilnya adalah 3 sama 5. Tapi kalau kita pakai location, berarti kan kita pakai key di sini, kita cuma dapat 1, 3. Hasilnya 2, 3 gitu kan di sini. Kenapa bisa beda?
Karena kalau kita pakai location gitu kan, pakai log, itu tuh nanti kalian indeksinya berdasarkan key. Gitu. Kita nggak berdasarkan urutan lain, nggak ada implicit, explicit, whatever itu nggak ada. Kita cuma punya pakai key-nya aja langsung gitu kan. Misalkan ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi whatever gitu kan. Ini tuh nggak ada. Indeks kedua tuh nggak ada di log ini. Karena kan ya di key-nya tuh nggak ada. Gitu. Misalkan 2. Nah, ngeprintnya cuma sama ini aja. Even 2 itu sebenarnya kan si 3 ini ya, indeks 3 ini ya, key 3 ini yang isinya 3. Tapi karena kita pakai log, ya ngebacanya si Python-nya itu sebagai indeksnya itu sebagai key gitu kan. Nah, ini agak bingung ya. Memang agak gitu, memang kayak gitu sih ini. Python emang bingung, oke? Nah, sekarang kita coba ilog. Ini mungkin ku ini dulu ya. Fungsi log. Enggak, fungsi log untuk apa ya, bisa dibilang kayak indexing dengan label atau key ya, bisa dibilang key gitu kan. Nah, sekarang kita fungsi ilog. Nah, fungsi ilog, kenapa ada i-nya itu kan? Sebenarnya sama, tapi i-nya itu adalah integer. Indexing dengan integer. Integer location gitu ya. Misalkan kita bilangan prima, ilog 3. Harusnya kalau kita pakai key, yaitu harusnya hasilnya adalah 3 ya hasilnya ya. Kita coba. Set. Loh, kok hasilnya 7? Gitu kan. Nah, karena kalau di ilog itu tuh kita pakai implicit gitu kan. Kita pakai yang punyanya Python. Makanya ini 0, 1, 2, 3. Makanya hasilnya 7. Key-nya 7 tapi hasilnya 7 di sini. Makanya bilangan ilog 3 itu hasilnya 3. Makanya ketika kita bilangan prima dot ilog ya 3 sampai 5 hasilnya adalah 79. Even di sini punya key 3 sampai 5 itu tuh nggak akan ke print karena kalau kita pakai ilog ya kita pakai yang implisit atau bawaannya Python. Jadi yang ke print adalah 0, 1, 2, 3, yang 3 sama 5 di sini ya. Gitu. Kenapa 11 nggak ke print? Ya karena kalau kita pakai implisit stopnya nggak akan dimasukin. Oke, lanjut. Seleksi data dalam data frame. Data frame sebagai dictionary. Oke, misalkan total medali emas. Dot series. Misalkan di sini Vietnam 136. Kemudian ada Thailand 108. Kemudian ada Indonesia. Wah, gila. Ada Indonesia ya? Indonesia coy. Ada 87. Ya ini aku nggak tahu tahun kapan ya. Ya udah, itu aja. Anggap saja benar. Enggak, anggap saja salah ya. Semoga Indonesia pertama ya. 81. Filipina. Filipina itu 58. Oke, udah ya. Udah. Filipina itu 58. Oke, misalkan aku juga punya pop pd.series. Nah, ini biar enak. Vietnam. Ini aku copy aja ya, yang ininya ya. Key-nya biar aku tinggal masukin aja. Set. Nah, ini ada indentasi yang salah. Ini popnya itu adalah 05. Ini medali ini ya, medali selain emas ya berarti ya. 96. Terus ada 80 di sini 80 Indonesia, terus 74 sama 86. Filipina banyak juga ya, 86 ya. Oke, ini ada koma atau nggak ada koma whatever sih. Karena dia terakhir tapi ya mungkin biar ini sama-sama ada koma nggak apa-apa lah ya. Nah, data sana punya data SEA Games. SEA Games 23 ya dari 2023 ya. Kita bisa pakai pd.dataframe
total medali emas. Total medali emas. Kemudian pop atau gabungannya. Kita pakai pop. Nah, apa yang terjadi? Ya, karena ini kan data frame sebagai dictionary, jadi ya harusnya ini itu sebagai judul kolom, gitu kan? Kolom paling atas lah pokoknya lah. Sedangkan yang ini itu bakal jadi indeks karena dia series ya. Series berarti kan dia kan suatu key-nya kan ada di kiri gitu kan. Kita coba aja data SEA Games jeng jeng. Nah, benar ya. Ini ada kayak gini ya. Nah, mungkin apa yang terjadi ini kan sebenarnya kan sama ya key-nya ya. Misalkan kalau ini aku ganti jadi Vietnam gitu, apa yang terjadi? Ya, dia tetap bakal nan. Nih, apakah kejadian dua gini? Vietnam, Vietnam. Even kamu tuh ngubah huruf kapitalnya aja gitu. Ini kenapa nan? Ya karena di sini yang di Vietnam yang atasnya total medali yang di pop itu tuh nggak ada. Sedangkan Vietnam yang kecil yang ada di pop dia tuh nggak menemukan suatu key yang sama di total medali emas. Makanya dia pas di total medali emas itu nan. Sedangkan yang di popnya ada. Jadi ya ini perhatikan, misalkan kalian buat kayak gini ya, ini dibetulin dulu key-nya supaya nggak jadi error kayak gitu tadi. Oke, oke, ini berarti urutannya ini ya, apa namanya, dari atas ke bawahnya. Soalnya dari V sampai F gitu. Oke, kita lanjut ke indexing normal. Indexing normal. Misalkan tadi kan kita udah punya data SEA Games 2023 ya. Nah, kita pengen, buatnya itu cuma total medali emas saja. Kita nggak pengen lihat popnya. Ya udah kita tinggal ini aja. Nah, kita bisa dapat kayak gini. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa punya cara lain untuk indexingnya. Selain pakai apa namanya kurung itu, kurung yang kayak kotak itu, kita juga bisa pakai titik. Jadi kayak gini. Nah, jadi kalian pilih bisa pakai ini atau pakai kayak gini. Oke, lanjut. Kita bisa ngecek data ya. Ya, checking data. Checking data. Eh, kita misalkan data dot total medali emas. Apakah ada di dalam data SEA Games total medali? Apakah sama dengan data total medali emas? Kita pakai operator is di sini. Hasilnya adalah true. Ya, karena emang ada. Jadi misalkan kita ini R gitu. Nah, error karena emang nggak ada di situ kan. Jadi kita harus S emas. True. Kemudian ini ya ini mungkin checking data yang lain. Checking data lain ya. Misalkan data SEA Games kemudian dot pop is data SEA Games pop. Nah, ada yang tahu nggak mungkin kira-kira kenapa ini padahal kan key-nya sama kayak di atas ya total medali emas sama total emas. Pop sama pop ini kenapa hasilnya false? Kenapa nggak true? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Mungkin ku tunggu sampai 11.14 kalau ada yang mau ini. Nanti ada poin plus kalau misalnya ada yang bisa jawab. Mas, izin lihat atasnya sedikit boleh? Ada yang mau jawab? Mas, tes kebenarannya. Kenapa data pop sama yang total medali emas itu kenapa beda gitu? Padahal kan kita cek datanya kan sama caranya gitu kan. Kenapa? Hasilnya true ada yang sama false gitu.
Tes, tes, tes. Oke, mungkin udah 11.14. Mungkin belum, ya mungkin belum ada yang jawab. Jadi kenapa hasilnya false? Karena kalau misalkan kalian pencet pop, ya pop itu adalah library, ya library function bawaan. Jadi kalau kalian data sigame.pop itu nanti ada yang hilang di data sigames 23-nya. Yang artinya elemennya ada yang berbeda nih sama data sigame yang pop. Makanya hati-hati ketika kalian pakai titik. Karena kalau kalian pakai titik, itu tuh secara tidak langsung kalian akan bersinggungan dengan yang namanya atribut sama metode Python asli gitu kan. Kalau pop kan kalau kalian belajar di apa namanya data collection itu kan fungsi yang itu ya, fungsi yang udah include dalam Python. Makanya kalau kalian ini pop, ya udah ada yang hilang pasti di sini gitu kan. Sedangkan kalau kalian pakai ini yang kurung bracket ini, ya itu nanti tetap kita pakai yang keys pop gitu kan. Kita pakai yang judul kolomnya pop. Dan kalau yang ini hilang, kita pakai library malahan gitu kan. Bukan library function ya, function aja, function bawaan Python gitu kan. Ya, function bawaan Python. Makanya hati-hati ketika kalian pakai titik gitu kan. Kalian akan bersinggungan dengan metode dan juga atribut. Oke. Kemudian buat modifying object, sebentar. Misalkan kita pengen modifikasi objek. Misalkan kita pengen nambah kolom baru ya kan, kolom baru. Misalkan data SEA-Games. Terus aku pengen nambah kolom baru namanya rasio medali gitu ya. Ini aku alt-z aja. Nah, biar kelihatan ya di bawahnya. Saya ini nutupin data SEA-Games 23 total emas dibagi salah, total pop dong. Yang pop, yang campuran data SEA-Games total medali emas. Nah, total medali emas. Kok gini sebentar. Nah, harusnya benar. Kita coba print data SEA-Games. Hasilnya adalah ya jadi kayak gini. Oke. Ya udah lah ya. Ini yang terakhir berarti ya. Sebentar, yang terakhir berarti ini tentang data frame. Data frame sebagai array 2 dimensi. Sebagai array 2 dimensi. Nah, kita udah punya data SEA-Games tadi ya kan? Data SEA-Games dot values. Jadi kalau misalkan kita print, hasilnya jadi kayak gini. Jadi array 2 dimensi nih, ya kan? Soalnya ada kurung bracketnya 2, gitu kan? Makanya bisa dibilang dia array 2 dimensi. Nah, karena dia suatu array, kita bisa transpose array ini. Jadi kalau transpose kan kalian tahu ya, transpose ya. Transpose itu kan membalik gitu kan, membalikkan baris dan kolom. Jadi yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Kita bisa dong jadinya harusnya. Kita coba aja data SEAGame.transpose.t gitu ya. Kita coba. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi negaranya ada di atas, sedangkan medalinya ada di sini. Itu buat transpose. Kemudian karena ini kita dalam array 2 dimensi, kita bisa indeks di array data frame. Kita bisa pakai data SEAGame.values.
Tapi misalkan aku pengen ngakses yang ke 0 ya, harusnya kan 136, 105 sama 0,7 sekian gitu kan. Kalau kita misalnya kita print hasilnya jadi kayak gini. Jadi bisa ya kalau misalkan kita pengen jadiin data frame sebagai array 2 dimensi. Oke, mungkin itu aja sih buat materi kali ini ya. Mungkin nanti buat yang IX mana? Sorry. Nah, ya buat yang ini, yang IX mana? Nah, yang ini buat pengindeks buat log, ilog sama IX ya. Buat IX-nya karena di modul aku nggak melihat ya. Kalau di sini kan log-log semua nih. Ilognya malah nggak ada malah kan. Karena IX-nya nggak ada ya mungkin ya udah nggak usah ada gitu. Karena di IX-nya sendiri nggak ada. Jadi buat yang pengindeks ini mungkin log sama ilog aja. Tapi judulnya tetap ada IX-nya ya. Oke, IX itu namanya integer index berarti. Mungkin itu aja buat materi kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan mungkin ya aku persilahkan sih. Kalau misalkan ada yang tanyakan mungkin mau kembaliin sama temanku aja. Sekian. Oke, makasih Mas Abraham. Untuk masalah laporannya karena yang kemarin modul 4, modul 5 kan udah dikasih waktu 1 minggu ya. Jadi harusnya sih mungkin kalian udah ada yang selesai atau ada yang udah ACC bahkan. Eh, mau dilanjut dulu, nanti masih ada satu lagi ya. Bentar, aku lihat dulu modulnya. Bentar deh, bentar ya. Oh ya udah semua ya. Berarti, iya silakan. Tadi siapa yang resen? Tes, maaf, kedengeran tidak suaranya? Iya kedengeran, silakan. Oh enggak, kayak tadi Mas Abraham enggak eh, kedengeran kayaknya di sisi beliau. Eh, Minta tolong itu ke bisa minta tolong naik ke bagian yang tadi namanya apa itu? Data segmen dot Sorry dari dot kelas, dari namanya siapa? Kelas berapa? Kelas Oh ya mana? maaf. Perkenalkan saya Ignatius Sindu Paramatato dari kelas B. Ini tadi kayaknya Mas Abram nggak terdengar ketika itu pertanyaan. Gimana? Maaf ya. Eh, Maaf Mas, izin diperlihatkan yang bagian tadi yang total medali Mas. Yang mana? Bentar, atasnya lagi. Nah ya itu. Yang ini. Nah, soalnya di tempat Oke. saya agak error Mas. Oh, errornya kenapa tuh? Eh Kalau misalnya, sebentar, tadi itu nama variabel data SEA-Games 23. Kalau di tempat saya itu atribut error. Atribut error. Kenapa tuh Iya, atribut errornya? bentar. Ada di line 18. Tunggu. Oke, jujur nggak tahu atribut errornya kenapa. Cuma yang pasti ketika kita pakai, misalnya itu data SEA-Games 23 dot apa tadi gold medal yang medali emasnya itu. Pakai dot berarti eh, ini, yang ini. Ya itu. Oh, yang ini. Itu Oke. kayak nggak tampil yang data seperti itunya.
Aku harus lihat sih. Karena kan Ya. kalau ya atribut error. Atribut errornya apa itunya? Lanjutannya apa lanjutannya? Hmm, sebentar. Itu atribut error data frame object has no attribute untuk bagian medali emasnya. Ya berarti itu Padahal harus ya oke aku paham. Berarti itu hmm, harus ya nama inimu tuh harusnya salah, nggak sama kayak ini. Harusnya sama. pas punya. Oh, oke. Ya coba. Ini Coba harusnya di berarti namamu beda sama yang ini. coba saya periksa. Kebetulan. Harusnya sih sudah. Tunggu. Masih belum nih. Kepiye ya. Sebenarnya kalau yang error ini juga bekerja sama juga nggak jalan buat yang itunya yang di versi-versi lainnya. Kurang tahu juga, Mas. Kayak yang Maksud pakai apa indeks apa tuh kurung kotak juga nggak bisa tadi. iya berarti ini apa namanya? Kamu ininya salah nih. Nama variabelnya ya. Tuh, ininya jadi ini salah. Error total medali. Oke. Ini Coba harusnya nanti berarti itu. ya Hmm? Hmm. apa namanya? Judulnya harusnya salah berarti ini. Kemungkinan besar demikian. Iya, kalau misalnya demikian. Kalau misalkan ini ini, nah atribut error kan? Ya sorry ada musiknya ya. Soalnya aku biasanya kalau ngoding gitu, ngoding biasa kan agak ini ya. Jadi aku pakai musik biasanya. Ah, Kayak ini asik sih. atribut error ya. Kayak gini kan, Hmm. bener kan? Nah itu Iya itu berarti kayak gitu. ya kayak gini kan. Nah itu berarti ini mah salah. Nggak sama kayak ini. Yang ini nih. Oke. Nanti coba Itu. saya periksa-periksain lagi kalau gitu, Mas. Oke. Makasih. Oke. Ya ada pertanyaan lain? Oke. Aldo Januar. Eh, eh, izin perkenalan Mas, nama saya Muhammad Ajur. Apakah suara saya terdengar Mas? Terdengar. Oke. Tadi kan yang pertama-tama itu kan tadi ada yang nggak sengaja share screen ya Mas. Jadi yang data CSV-nya itu kan apa nggak kelihatan Mas di saya Mas. Bisa di scroll ya Mas spreadsheet itu. Yang ini. Tadi soalnya apa? Ya, ya yang atasnya lagi Mas. Oh, Cuma ini doang kok. sebentar Mas. Saya makasih ya, Mas. Oke. Ada lagi yang ketinggalan? Oke, Januardi Tirtakusuma gimana? Baik Mas, izin perkenalan diri. Saya Januari Tirta Kesuma dari Elektro 24. Saya cintanya Mas di line 226 Mas. Line buat 26 itu yang mana? Kan ini kan Ya, kita nggak di pakai yang mana? yang sampingnya itu tulisannya 26 di indeks Mas, yang objek indeks pada pandas. Objek indeks pada pandas. Weh, ini kenapa error? Bentar. Oh, broadcast together. Yang mana? Yang mana? Nah, yang tadi itu Mas, yang kan Oh, yang ini. yang Bukan. disuruh yang ngeprint indeksnya itu loh Mas, yang indeks kurung 3 itu. Itu kan nanti ada hasilnya atau Mas. Hasilnya itu kalau di punyanya Mas tadi langsung angka gitu Mas. Yang masih yang ini ya. Yang mana? Eh, Implicit explicit itu. yang IND Mas. Oh, IND IND. Oke, page.index. oke, 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 oke. Yang IND ini ya. Bukan. C. Ah, yang ini. Oke, Nah, ya oke. itu Mas yang IND Oke. 3. Itu di tempatnya Mas itu kan hasilnya langsung 4 ya Mas. Iya. Tapi kalau di punya saya itu NP.INT64 buka kurung 4 tutup kurung gitu, itu kenapa Mas? Ya asumsiku ya itu karena mungkin versi buat apa namanya pandas kita beda. Karena emang kalau kalian lihat di modul, nih kita lihat di modul juga ya. Mana. Objek series ini objek indeks pada. Sebentar. Oke.
Indeks. Satu doang, sebentar. Oh, soalnya kalau kita lihat di sini pun juga hasilnya beda sama yang punya aku. Bentar, cari dulu ya. Oh, nggak bisa di search di sini ya. Mana ya? Mana ya? Data frame, NP zeros. Nah, yang ini nih. Nah, kalau yang di sini tuh hasilnya jadi 3. Kalau yang ini ya sama sih ya. Ya kenapa beda? Ya harusnya sih karena pandas kita pastinya beda sih. Itu. Karena kalau aku lihat di laporanku sebelumnya pun juga hasilnya nggak 4 doang. Gitu. Ada yang kayak kamu juga, INT 64 gitu-gitu, gitu-gitu kan. Nah itu hasilnya gitu. Jadi emang pandas tuh kalau misalkan, bukan pandas doang sih. Emang seluruh library Python kalau misalkan versinya beda, itu perlakuannya beda. Kayak mungkin ku tunjukin ini deh. Nah ini aku ngebangun, misalkan ini aku buat website buat ini ya, apa movie gitu kan. Ini pun aku tuh pakai apa namanya Flux 2.3.2. Padahal sekarang udah Flux 3 gitu kan. Kenapa aku pakai 2.3.2? Karena kalau misalkan aku pakai 3.0 si mana Flux WTF ini ya, apa sih namanya tuh, WTF tuh WT Forms ya, WT Forms itu nggak akan enable kalau misalkan 3.0, enable-nya buat cuma 2 titik sekian. Jadi versi dalam library Python itu memengaruhi gitu loh, memengaruhi cara kerja suatu library. Jadi asumsiku ya, ini masih asumsiku, kenapa sih beda antara punya aku dan punyamu? Karena mungkin versi panas kita beda, makanya perlakuannya juga beda. Karena kita pakai ya caranya, ini kan caraku kan cara indeks. Mungkin itu aja sih, menjawab nggak kira-kira? Oke Mas, makasih ya Mas. Oke, ya itu ya. Jadi ya whatever, sebenarnya intinya kan hasilnya sama ya. Maksudnya hasilnya kan indeks apa, hasil indeksnya kan hasilnya sama intinya. Whatever mau isinya ada INT-nya itu kan, data type gini-gini ya, intinya mah sama gitu. Oke, ada yang lain pertanyaan? Ya, soalnya di apa namanya, di punya aku tahun lalu ya, punya aku tahun lalu itu hasilnya juga ada indeks, terus 4 di type INT 64 gitu ya. Beda sama yang kayak gini ya. Harusnya kan punya aku kayak gini yang zaman dulu itu kan. Ya aku kurang tahu ya, tapi sekali lagi itu bisa jadi karena pandasnya beda versi. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain. Izin bertanya, Mas. Gimana? Tadi kata Mbak, sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gabriel Simanjuntak dari Elektro 24 kelas B untuk praktikum algoritma pemrograman, Mas. Sebelumnya izin bertanya, tadi Mbaknya bilang bahwasannya deadline-nya 1 minggu ya, Mas. Tapi saya dapat info bahwasannya deadline-nya itu 2 minggu, Mas. Itu gimana ya untuk deadline-nya? Maksudnya deadline gimana nih maksudnya nih? Deadline apa nih? Deadline apa? Dan kamu dapat 2 minggu itu dari mana nih? Gitu dulu. Deadline untuk ini, Mas, pengumpulan yang P4 dan P5, Mas. Oke, buat pengumpulan P4 dan P5 itu didasarkan sama asprak kalian masing-masing ya. Itu kan perjanjian kan kalian udah perjanjian dulu kan sama asprak kalian. Pas digabung modulnya, itu kan kalau mungkin sama aku nih, aku kan kelas A. Itu kan udah aku perjanjian ya. Kalian pengen P4 P5-nya gabung atau mungkin pisah secara online, mereka pilih gabung. Dan ya kita ada kesepakatan emang jadi P5-nya 2 minggu gitu kan. Nah itu jadi tergantung sama aspek kalian. Aspek kalian gimana gitu kan. Apakah emang seminggu doang kah atau 2 minggu. Tapi yang jelas ya, ini yang jelas aja, P6 itu 1 minggu ya deadline-nya ya gitu. Kalau P6 ini kan P6, jadi deadline 1 minggu. Dan mungkin ya Mbak Cia mungkin bisa ini ya, aspernya kapan mungkin bisa dibicarakan ya Mbak Cia ya. Soalnya kan P6 ini kan kita nggak digabung modulnya. Jadi tetap tetap harus ada asper. Karena ada nilai kita pakai waktu. Jadi menjawab nggak kira-kira buat deadline-nya? Menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Oke.
Oke, tadi kan karena aku juga belum selesai ngomong ya. Ini masih ada yang mau nanya lagi atau enggak? Ya udah kalau nggak ada yang mau nanya ini juga udah mau zuhur. Em, untuk laporan P6 eh itu tetap sama kayak biasanya 2 kali 24 jam untuk Aspar. Terus tetap 1 minggu berarti karena hari ini hari Minggu, kalian maunya Minggu jam 12 atau Minggu jam 12 malam? Salah, Minggu jam 12 siang atau Minggu jam 12 malam untuk ACC-nya. Minggu jam 12 siang. Gimana? Deal? Mungkin jam 12 malam, Mbak. Bisa. Ya udah, berarti Minggu jam 12 malam ACC harus ACC P6. Aspernya 2 kali 24 jam ya. Kalau untuk yang P4, P5 berdasarkan aspek masing-masing kayak Mas Abram tadi bilang. Terus tolong kalau misalkan kalau dari aku kalian nanti bisa tanya sama mas-mas yang lain tergantung kelasnya. Kalau dari kelas aku kalian boleh chat aku pas liburan atau untuk kasih tahu kalau kalian udah nge-upload Nasper dan lain-lain. Boleh chat 24 jam juga. Itu aja. Kalau mas-mas lain ada yang mau nambahin? Mungkin tambahan sedikit ya. Ya, mungkin ini agak sedikit di luar konteks dalam Alprok. Cuman pun tambahin karena ya kan kalian 24 ya, sedangkan kami 22. Itu kan mungkin bisa dibilang diberi amanah ya untuk membimbing kalian supaya jadi angkatan gitu kan, supaya jadi angkatan ya, jadi keluarga dan juga angkatan. Jadi mungkin aku mohon buat kalian angkatan 24 tolong dijaga sopan santunnya ya, kerjasamanya ya. Jangan sampai mungkin kejadian kayak tadi tuh kan, ya mungkin ada orang-orang iseng ya yang mungkin eh, sharingku jadi mati atau mungkin apa namanya aku jadi commute gitu kan ya, whatever. Aku pun juga ya kan namanya juga kalian mungkin belum capai masa dewasa ya, baru masuk univ. Aku mungkin maklumi, tapi ya karena kalian udah masuk univ ya, aku harap kalian dewasa dikit lah gitu kan ya. Udah bukan anak kecil lagi gitu kan. Jadi gak usah lah, maksudnya iseng-iseng di mana kita tuh harusnya udah serius gitu loh. Ini kan serius nih, meskipun aku mungkin menjelasnya mungkin agak santai gitu ya, agak bercanda, tapi ya aku mohon tetap serius lah ya untuk belajarnya. Karena kan ya sekali lagi bukan masalah senioritas atau junioritas whatever itu ya, whatever fucking bullshit itu. Ya sesama kita tetap sopan santun. Aku tetap sopan santun ke kalian kok. Karena kan aku kan juga gak menjudge kalian gitu kan. Kalian angkatan jelek gitu, angkatan apa, angkatan nggak tahu diri. Enggak, aku nggak bilang gitu. Aku tahu angkatan kalian pasti angkatan bagus. Jadi aku harap kalian bisa kerjasama dengan kami sebagai pembimbing kalian angkatan 22 ya, sebagai pembimbing kalian angkatan 24, supaya kalian ya bisa cepet lah jadi angkatan. Karena ya aku tahu kalian belum jadi angkatan gitu kan. Aku harap kalian cepat jadi angkatan supaya kita bisa kolaborasi bareng di HME nanti. Ya, itu dari konteks sih, tapi it's penting. Oke, sekian. Oke, makasih Mas Abraham. Tolong ya untuk dicerna juga apa aja yang mau, apa aja yang sudah kami berikan ke kalian. Yang lain mas-masnya ada yang mau ditambahin lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kami cukupkan aja dari hari ini. Makasih untuk kalian udah menyempatkan waktunya. Tolong dikerjakan baik-baik untuk laporan berikutnya. Untuk modul 7 dan modul 8 nanti bisa dicek aja. Nanti aku upload itu udah ada. Kita pakai C++. Jadi kalau bisa nanti kalian coba cek-cek aja gimana cara pakainya di Google atau di mana. Ini kita akan berbeda sama Python untuk modul 7 dan modul 8. Kita mulainya berarti 2 minggu lagi untuk modul 7 sama modul 8.
Oke, itu aja dari aku. Makasih untuk kalian semua. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung nanya ke mas-masnya atau mbaknya. Makasih bisa meninggalkan ruang Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima 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 kasih Mas kasih, Mbak. Mas Mbak. kasih, Mbak. Ardin.